Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara wahdahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadil huda wa rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya sekadar gerak bibir tanpa arti, tapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasaan kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa peristiwa Hari Raya Kurban merujuk pada kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Bagi Ibrahim, Ismail tentu adalah anugerah yang paling mahal. Sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar, dan juga bijaksana. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat itu, dan objek penyembelihan pun digantikan dengan domba yang besar, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah gelar dan anugerah yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Dan ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim pada saat itu mencapai sekitar 12.000 ekor binatang ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Ya Ibrahim, milik siapakah binatang ternak sebanyak ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ini semua adalah kepunyaan Allah, tapi ini masih menjadi milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma binatang ternak,
Bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan. Dalam kitab Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Qur'anul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak. Peristiwa ini dinyatakan dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata kepada anak, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku menjadi anak-anak yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ada pesan yang menarik dalam kisah Ibrahim berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, tidak ada harta paling sejati dan paling mahal dibanding dengan ketundukan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan bahwa kekayaan dunia termasuk anak adalah hal yang paling utama dan diutamakan. Allah mengingatkan kita dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanya sebagai cobaan saja. Di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Yang kedua, mengajarkan bahwa seorang hamba Allah janganlah tertipu daya dengan kekayaan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu, mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan pernah rugi. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan soleh. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak nanti dan abadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sungguh kehidupan dunia ini hanya sekadar permainan belaka. Yang ketiga, kita menemukan figur profil keluarga yang taat menjunjung tinggi perintah Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang rasul. Beliau juga seorang ayah yang bijaksana, di mana untuk memenuhi perintah Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail, pertama dikonsultasikannya dengan bijaksana walaupun itu berat. Namun ternyata Ismail sebagai anaknya yang soleh merespon dengan spontanitas tanpa ragu-ragu, dengan sikap kepatuhannya mempersilahkan ayahnya untuk melakukan penyembelihan terhadap dirinya demi menjalankan perintah Allah. Yang keempat, tiga unsur yang penting dalam keluarga, yaitu ayah, istri, dan anak, memiliki kekuatan iman transformatif, komunikatif, kompak, dan teguh mempertaruhkan dirinya menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan bertekad bulat untuk memenuhi perintah Allah. Terhadap profil keluarga yang demikian itulah patut kita bercermin terhadap sikap kepatuhan keluarga dalam menjunjung perintah Allah. Contoh yang sangat sederhana dalam kita mengambil keteladanan adalah jika ayahnya ke masjid, ibunya juga ke masjid, maka insya Allah anaknya juga akan datang ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah.
Hakikat Idul Adha bukan hanya wujud sendiri dalam menyembelih hewan kurban semata, namun hakikat Idul Adha yang sesungguhnya adalah wujud sendiri dalam menyembelih sifat-sifat hewaniah yang melekat pada diri kita. Ketika hewan kurban disembelih, pada saat itu pula seharusnya kita menyembelih sifat-sifat hewaniah yang mungkin melekat pada diri kita, sehingga lenyaplah nafsu-nafsu hewaniah seperti sikap merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling benar, merasa paling pintar, tidak peduli pada sesama dan lain-lain sebagainya. Mari kita belajar sejenak dan mengambil iktibar mengapa Allah menamakan surah dalam Quran dengan nama-nama binatang, padahal masih banyak nama-nama lain. Tetapi semua itu mengandung hikmah yang luar biasa untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama dalam Quran ada namanya surah Al-Baqarah. Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah peristiwa sapi betina yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan menjadi nama surah terpanjang dalam Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Penamaan surah Al-Baqarah atau sapi betina mengandung makna yang harus ditelaah dan dipelajari dengan baik. Sapi betina memiliki karakter bagaimana berkembang biak dengan baik, membesarkan badan dan memakan makanan yang tidak peduli itu sumbernya dari mana, apakah lahan dari pemilik lembu atau lahan dari orang lain. Yang penting baginya adalah kenyang. Maka penamaan surah Al-Baqarah atau lembu betina ada kaitannya dengan karakter kemanusiaan yang tidak peduli dengan urusan orang lain. Yang dikejar dalam kehidupan ini hanyalah makan, membesarkan badan, kenyang dan lain sebagainya. Yang kedua ada nama surah An-Namal, yaitu semut. Surah ini dinamakan An-Namal yang berarti semut adalah disebabkan karena di dalamnya terdapat kisah seekor semut yang menyuruh semut-semut lain untuk masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut memiliki sifat sosial yang tinggi. Satu semut itu sangat rapuh, namun akan menjadi sangat kuat jika mereka bersama-sama. Ikatan yang kuat di antara mereka lah yang dapat membuatnya dapat bekerja sama dengan baik. Sifat gotong royong dan saling membantu, inilah yang perlu kita teladani dari sifat semut. Yang selanjutnya ada nama surah An-Nahl. An-Nahl berarti lebah. Dinamakan dengan surah An-Nahl karena di dalamnya mengandung dua ayat tentang lebah, yakni ayat 68 dan 69. Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengilhami lebah untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, yakni mengisap bunga-bunga sehingga dapat menghasilkan madu yang berkualitas dan dapat dijadikan obat. Maka jika kita mengkonsumsi yang baik-baik, walaupun kita pun insya Allah akan menjadi orang baik dan mampu menebarkan kebaikan kepada siapapun. Di antara sifat-sifat lebah itu, pertama, bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka pun bekerja secara kolektif dan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari makanan, mereka akan memanggil teman-temannya. Yang kedua, tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatannya, lebah senantiasa bersama-sama dan bergotong royong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini kita jadikan sebagai momentum perbaikan diri dengan penyembelihan berupa bahimah atau binatang ternak. Kita buang kecongkakan dan kesombongan kita.
sekaligus membuka hati kita untuk berkorban bagi negeri yang kita cintai ini, yang tidak pernah luput dirundung masalah. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang Nabi Rasul yang besar dan mempunyai arti yang besar. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi juga berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendati pun perjuangan itu tidak mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang yang bertakwalah dan yang bersungguh-sungguhlah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Raya Idul Adha kali ini mampu menggugah kita terus untuk bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim.